Komunikasi. Sebagai seorang individu, kita sering sekali mendengar orang lain mengucapkan kata komunikasi. Atau bahkan seringkali kita yang mengucapkan kata komunikasi tersebut. Namun pernahkah Anda benar-benar memaknai komunikasi? Apa itu komunikasi? Setiap individu memiliki pemaknaan masing-masing mengenai definisi komunikasi. Namun sebenarnya apa itu definisi komunikasi sesungguhnya? Bagaimana proses komunikasi berlangsung? Dan bagaimana para ahli mengkategorisasikan model-model komunikasi? Sebelum kita membahas mengenai definisi komunikasi, mari kita mempelajari bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Komunikasi terjadi jika setidaknya ada satu individu. Individu ini disebut sebagai pengirim pesan atau dalam istilah komunikasi disebut sebagai komunikator. Pesan dikirim oleh komunikator melalui channel agar dapat diterima oleh receiver atau yang biasa disebut sebagai komunikan. Apakah proses komunikasi telah selesai? Belum. Komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan tentu memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk mendapatkan feedback dari komunikan tersebut. Sebelum komunikator menyampaikan pesan, ada proses kognitif yang berlangsung, disebut sebagai encoding. Encoding adalah proses ketika seorang individu menggunakan pemahaman dalam pikiran atau kognitifnya untuk memilih pesan apa yang tepat untuk diungkapkan kepada komunikan. Misalnya, ketika Anda mengidentifikasi gejala dalam kondisi fisik Anda seperti lemas, tidak bisa fokus, perut mulai mengeluarkan suara, tanpa Anda sadari, kognitif Anda menangkap gejala-gejala tersebut sebagai kondisi lapar. Kemudian Anda akan menyatakan, "Saya lapar," kepada komunikan Anda. Setelah pesan dikirimkan, komunikan menginterpretasikan pesan tersebut dalam kognitifnya untuk memberikan makna. Proses ini disebut sebagai decoding. Misalnya, ketika Anda mendapat pesan yang menyatakan bahwa teman Anda lapar, Anda akan mengasosiasikan kata lapar itu menjadi perlu makan. Untuk tahapan ini, komunikator dan komunikan memiliki persamaan makna untuk sebuah pesan, yaitu kata lapar. Lantas, Anda dapat membuat berbagai asumsi, seperti komunikator ingin saya menemani dia untuk makan, sehingga saya harus bergerak dari kursi ini. Atau komunikator ingin saya membagi makanan saya. Atau komunikator minta waktu untuk pergi dari tempat ini. Asumsi yang ada dalam pikiran Anda akan ditelaah dan pada akhirnya dipilih menjadi feedback Anda untuk diberikan kepada komunikator. Apapun feedback yang Anda berikan, kita maknai sebagai perubahan perilaku. Dalam asumsi pertama, Anda harus bangun dari tempat duduk Anda untuk menemani teman Anda makan. Asumsi kedua, Anda harus mengubah perilaku. Dari tadinya ingin menghabiskan makanan Anda sendiri, menjadi harus berbagi makanan, dan seterusnya. Jadi, apa itu definisi komunikasi? Laswell menjelaskan komunikasi adalah who says what, to whom, in which channel, with what effect. Setelah kita mempelajari pengertian atau definisi dari komunikasi, proses komunikasi, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai model-model di dalam komunikasi. Pada dasarnya, secara umum ada 3 jenis model komunikasi. Model pertama adalah model linear, model kedua adalah model interaksional, dan model ketiga adalah model transaksional. Model linear. Model linear adalah model komunikasi satu arah. Model komunikasi ini ditemukan oleh Shannon and Weaver pada tahun 1949. Pada dasarnya, model linear ini menjelaskan tentang bagaimana informasi dikirim melalui berbagai macam saluran kepada komunikan. Model ini mengandaikan bahwa hanya ada satu pesan dalam proses komunikasi dengan asumsi penerima pasif. Artinya, dalam model ini tidak ada respon atau feedback yang diberikan oleh penerima atau komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Well, anyhow, that district, Mr. Tracy, is covered by wet wash, Wally. He should be checking in at any time. Model kedua adalah model interaksional. Model ini dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954. Model interaksional ini memahami hubungan antara pengirim dan penerima pesan.
Model ini memberi penjelasan tentang individu dalam proses komunikasi bisa berperan sebagai komunikan maupun komunikator, namun tidak dapat berperan ganda pada saat yang bersamaan. Yang ketiga adalah model transaksional. Model transaksional dikembangkan oleh Barnlund pada tahun 1970. Model komunikasi ini memiliki tujuan agar individu membangun makna atas sebuah pesan. Makna dapat dibangun berdasarkan pengalaman yang terjadi sebelumnya. Karena itu, model transaksional mensyaratkan kita untuk mengenali pengaruh sebuah pesan terhadap pesan lainnya. Sekarang Anda telah memiliki pemahaman tentang definisi komunikasi, proses komunikasi, serta model-model yang ada di dalam komunikasi. Proses komunikasi yang rumit harusnya menjadi acuan bagi Anda dan saya untuk memiliki pemahaman yang lebih lagi tentang ilmu komunikasi ini untuk dapat diimplementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Stella Stefani, sampai berjumpa pada modul berikutnya.